Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas mengenai teks narasi. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Baik, cukup. Setelah minggu lalu kita membahas mengenai teks deskripsi unsur dan kebahasaannya, hari ini kita akan belajar mengenai teks narasi. Ada yang tahu apa itu teks narasi? Iya, silakan Mawar. Teks yang menceritakan kejadian Miss. Betul sekali. Ada yang ingin menambahkan? Novel dan cerpen. Seperti novel dan cerpen. Iya, betul sekali. Wah, sangat bervariasi sekali ya jawabannya. Miss senang kalau kalian menjawab dengan semangat seperti hari ini. Dan jawabannya itu benar semua. Jadi, di sini dapat disimpulkan jika teks narasi itu yaitu teks yang menceritakan sebuah kejadian ataupun peristiwa yang tersusun secara kronologis atau beruntun sesuai dengan waktu kejadiannya. Nah, teks narasi ini dapat didukung oleh pelaku ataupun tokoh serta imajinasi yang disusun secara beruntun. Nah, sampai sini paham apa itu teks narasi? Paham, Miss? Baik, sekarang kita akan belajar mengenai unsur-unsur pembangunan teks narasi. Apakah kalian tahu apa itu unsur pembangunan teks narasi? Baik, jika demikian maka kita akan bahas mengenai unsur teks narasi tersebut. Nah, mari kita bahas unsur-unsur pembangun teks narasi ini. Jadi, unsur-unsur pembangun teks narasi ini ada 7 bagian. Yang pertama itu ada tema, yang kedua ada judul, yang ketiga ada tokoh ataupun pelaku, yang keempat ini ada alur, yang kelima ada setting, yang keenam ada sudut pandang, yang terakhir ada gaya dan nada. Mari kita bahas satu persatu apa itu unsur pembangun teks narasi tersebut. Jadi, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ada tema. Tema itu yaitu makna cerita ataupun inti dari sebuah cerita yang menjadi pedoman dalam membangun keseluruhan unsur teks naratif. Tema tidak hanya berfungsi sebagai ide pokok, tetapi juga sebagai sarana bagi pengarang untuk menyampaikan pesan, nilai, ataupun gagasan tertentu kepada pembacanya. Nah, untuk yang kedua, yaitu ada judul. Hal pertama yang harus ada di dalam teks narasi yaitu adalah judul. Judul ini mengacu pada tokoh, tema, latar, ataupun kombinasi di antara beberapa unsur tersebut. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah tokoh. Ada yang tahu apa itu tokoh? Baik, silahkan. Pelaku yang ada di teks. Betul sekali. 100 untuk Dinda. Jadi, tokoh itu adalah orang yang ada di dalam teks, benar. Tokoh adalah pelaku yang terdapat di dalam teks narasi. Tokoh ini terdiri dari tokoh utama dan tokoh tambahan ataupun figuran. Nah, selanjutnya yaitu keempat, ada alur ataupun plot. Alur ataupun plot ini yaitu rangkaian peristiwa ataupun kejadian yang disusun berdasarkan urutan yang sistematis. Alur ini berfungsi untuk menggerakkan cerita dari awal hingga akhir dan menggambarkan konflik yang dialami tokoh serta bagaimana cara penyelesaian dari konflik tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada latar ataupun setting. Latar ataupun setting ini berfungsi untuk memberikan konteks cerita. Latar ini terdiri dari latar waktu, latar tempat, dan latar sosial. Selanjutnya yaitu ada sudut pandang. Sudut pandang pun terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yakni sebagai pencerita intern ataupun sudut pandang orang pertama, yaitu pencerita yang hadir dalam teks sebagai tokoh. Cirinya memakai kata aku ataupun saya. Dan yang kedua sebagai pencerita ekstern ataupun ia tidak hadir dalam teks dan berada di luar teks. Biasanya menyebut tokoh-tokoh ini sebagai kata ganti orang ketiga ataupun biasanya menyebut nama. Nah, yang terakhir yaitu ada gaya dan nada. Gaya dan nada ini
yaitu gaya adalah cara pengungkapan yang khas bagi seorang penulis, sedangkan nada berhubungan dengan pilihan gaya yang mengekspresikan suatu sikap. Nah, sampai sini kalian sudah tahu kan apa aja unsur pembangun dari teks narasi tersebut? Baik, selanjutnya mari kita akan melihat contoh dari teks narasi dan menyimak penjelasan Miss dan mendengarkan dengan sesama. Oke? Baik, Miss akan bacakan biografi yang ada di dalam buku paket. Coba kalian buka dan kalian simak apa yang Miss bacakan. Biografi dengan judul Insinyur Soekarno. Pada tahun 1901, seorang anak laki-laki lahir di sebuah desa bernama Blitar di Jawa Timur. Anak laki-laki tersebut adalah Soekarno. Keluarganya merupakan keluarga yang biasa-biasa saja yang hidup di dalam lingkungan pertanian. Soekarno menunjukkan bakat kepemimpinan dan karisma sejak ia kecil. Ia sering memimpin kelompok temannya dalam bermain. Ketika bersekolah, Soekarno menjadi siswa yang cerdas dan aktif dalam organisasi siswa. Setelah menamatkan sekolahnya, Soekarno melanjutkan pendidikan ke Belanda. Di sana, ia bergabung dengan organisasi mahasiswa Indonesia dan aktif dalam kegiatan belajar. Ketika kembali ke Indonesia, Soekarno terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia juga menjadi pemimpin proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka, Soekarno menjadi presiden pertama di Indonesia dan memimpin negara selama lebih dari 20 tahun. Selama kepemimpinannya, ia memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia dan memajukan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang. Bapak Insinyur Soekarno merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia dan dihormati oleh banyak orang di Indonesia dan di luar negeri. Karya dan perjuangannya telah menjadi inspirasi bagi banyak generasi Indonesia untuk terus memajukan bangsa dan memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan. Nah, itulah contoh dari teks narasi tersebut. Selanjutnya, mari kita identifikasikan apa saja unsur-unsur pembangun dalam teks narasi sebelumnya. Yang pertama itu ada judul. Apa sih tadi judulnya? Insinyur Soekarno. Betul sekali. Judulnya yaitu Insinyur Soekarno, yang berarti terdapat tokoh juga dengan nama Insinyur Soekarno. Selanjutnya yaitu ada alur. Bagaimana tadi cerita teks alur tersebut? Maju. Yap, betul sekali. Alurnya maju karena menceritakan tentang Insinyur Soekarno dari kecil hingga menjadi orang terpenting di Indonesia. Adapun gaya dan nada dan tema yang terdapat dalam teks narasi tersebut. Nah, sampai di sini kalian paham apa yang dijelaskan oleh Miss sebelumnya? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika kalian paham dan mengerti apa yang Miss jelaskan dalam pembelajaran hari ini, maka pembelajarannya dicukupkan untuk hari ini. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai teks narasi, alangkah baiknya jika kalian belajar mengenai struktur kebahasaan dan ciri-ciri teks narasi. Untuk pembelajaran hari ini, kita cukupkan sekian. Alhamdulillah lancar dan aman. Baiklah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya, mohon maaf. Ketua kelas, tolong pimpin untuk menutup pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.